pun petugas yang melakukan penindakan tilang itu akan mendapatkan insentif. Ya. Ada insentif. Ada rewardnya ya. Ada rewardnya. Petugas yang melakukan. Ada. Setiap lembar tilang yang petugas keluarkan itu petugas mendapatkan gitu. Kalau boleh tahu berapa itu Pak insentifnya? Insentifnya sekarang Rp20.000. Nah, dari surat konfirmasi itu dugaan pelanggaran yang dikirim ke terduga pelanggar tadi Pak, persentase yang mengonfirmasi dengan yang tidak itu menarik. berapa? Pertanyaan saya tunggu. Itu kan Pertanyaan yang saya tunggu. Sampai dengan saat ini confirmation rate ya yang rata-rata kita sudah berhitung itu masih di bawah 25%. Terganggu. Nah ini Pak, soal knalpot Bro, itu banyak masyarakat yang mempertanyakan landasan hukum penindakan. Nah itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di podcast Bangsa Online. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa dari Polrestabes Surabaya, yaitu Kasat Lantas Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Fazlur Rahman. Nah, kali ini kita akan berbincang soal penerapan kembali tilang manual setelah sekitar 7 bulan pihak kepolisian menerapkan tilang elektronik atau ETLE. Nah, penerapan kembali tilang manual ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas pro kontra tersebut, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Arif, gitu ya. Saya nyapanya Pak Arif. Arif aja ya. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Arif, sebenarnya gimana sih Pak efektivitas tilang elektronik selama diterapkan kemarin itu, efektivitasnya gimana untuk menekan pelanggaran lalu lintas? Oke. Jadi saya ulas terlebih dahulu latar belakang ETLE ya. Iya, ETLE dulu. Jadi ETLE ini kan singkatan Electronic Traffic Law Enforcement. Tindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Nah, pertama kali diterapkan di Jakarta. Kebetulan saya juga yang menjadi salah satu tim yang tergabung, dan sebelum kita lakukan penerapan itu kita sudah mengunjungi beberapa negara, baik di belahan Asia maupun di Eropa. Kita lihat, kita benchmark studi banding itu tidak hanya teknologinya, ya, teknologi yang sudah mumpuni saat ini. Ya. Kalau bicara 10 tahun yang lalu, kamera hanya bisa merekam saja. Tapi saat ini 5 tahun terakhir, kamera tidak hanya merekam, tapi sudah punya ditambahi sebuah kecerdasan buatan, sehingga dia bisa mengenali sebuah pelanggaran, bisa mengenali identitas, bisa membaca sesuatu dari identitas itu, misalnya angka, huruf, mereka bisa baca. Jenis kendaraan, dimensi kendaraan, warna, dia bisa baca. Ini warna biru. Nah, ini plat ini warna biru, mobilnya ini jenisnya sedan, itu bisa dibaca. Itu teknologi. Itu dia kita benchmark 2 hal. Kita benchmark teknologi dan kita benchmark penerapannya. Apa yang kita ambil kesimpulannya? Bahwasanya di negara-negara yang sudah maju, di mana kepatuhan hukumnya sudah mencapai titik standar tertentu, maka ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum menggunakan ETLE. Jadi bukan berarti ETLE menggantikan, ya, tapi dioptimalkan, ya, ditingkatkan lagi. Contoh, ya, kalau kita hanya menyandarkan penjagaan pada manusia daya tahannya berapa jam sih satu hari. Tapi dengan kita taruh kamera,
maka dia 24 jam, ya, gitu. Kedua, contoh, kalau dulu, bagaimana seorang manusia inderanya bisa melihat, mencatat begitu cepat, plat nomor, mengejar atau melihat dari dalam kaca. Maka di situ ada teknologi ya, CCTV dengan optikal yang bagus, bisa melihat di bagian dalam. Ya, dulu kalau orang yang sebelum ada etle, penindakan tidak menggunakan sabuk keselamatan itu hanya bisa ketika mungkin kecepatannya rendah gitu ya, baru bisa dikenali. Kalau pakai etle kan, mau dia sambil berjalan kecepatan mungkin 50 km per jam, terdokumentasi fotonya apa yang terjadi dalam seperti itu. Itu adalah sebuah peningkatan efektivitas di mana perlahan penindakan di negara-negara sebelum negara-negara lain ya, sebelum diterapkan di Jakarta pada saat itu saya masih ingat, ditingkatkan, bukan digantikan, tapi ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Nah, dengan teknologi, dengan bantuan, jadi bisa 24 jam, terus bisa bisa menyeluruh, bisa di banyak lokasi, lebih detail, ya, bisa lebih detail, bisa jenis pelanggaran yang dikenali, terus menghindari friksi atau argumentasi di lapangan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian diterapkan di Jakarta, saya masih ingat pilot project ruas jalan yang kita terapkan pertama kali itu di Jalan Protokol Sudirman Tamrin. Pemilihan jalan tersebut itu juga bukan tanpa dasar. Ya nggak mungkin kita terapkan langsung di wilayah Jakarta Timur misalnya, daerah Cilincing. Kalau di sini mungkin daerah Tambak Sari ya kan? Dimana ketertibannya itu belum sampai standar titik tertentu gitu, ya kan? Nggak mungkin kita terapkan di daerah-daerah lain yang memang belum siap. Ya, kita terapkan di Jalan Protokol Jakarta Sudirman Tamrin itu karena memang itu jalan protokol, itulah mukanya kota Jakarta, dan Jakarta adalah ibu kota negara, ya. Jadi kita terapkan di situ karena seluruh tamu negara, pejabat, pemerintah, dan infrastrukturnya sangat mumpuni. Jalannya ada 4 lajur, 5 lajur kalau nggak salah, ya. Ada Transjakarta di situ, gitu kan? Ada jalur sepeda di situ, gitu. Nah seperti itu. Artinya apa? Penempatan alat-alat bantu ataupun kamera yang kemudian kita sebut dengan etle ini itu diterapkan di daerah atau lokasi yang memang tingkat kesadaran lalu lintasnya itu memang sudah cukup baik, ya, sehingga tidak perlu lagi ketika udah ditaruh di situ anggota tidak perlu lagi harus berjaga 12 jam, dia bisa dioptimalkan untuk tugas-tugas lain atau melakukan treatment-treatment di tempat lain yang standar kepatuhan berlalu lintasnya belum memenuhi standar tertentu, maksud saya, gitu. Nah, jadi ketika kemudian etle ini dinasionalisasikan, ya, kebetulan saya juga pada saat itu dinasnya setelah di Polda Metro, saya di Korlantas, saya juga terlibat dalam menasionalisasikan etle itu menjadi nasional, ya. Saya ingat kota kedua yang mengikuti Jakarta itu Surabaya, ya. Kota kedua setelah Jakarta yang sudah mengikuti etle ada Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu terlebih dahulu sudah memiliki kamera-kamera pintar. Di eranya wali kota ketika Ibu Risma sudah pernah memiliki kamera-kamera pintar, tapi belum disetting dan diprogram untuk law enforcement. Di kamera-kamera pintar nih sudah punya AI, cuma hanya bisa untuk menghitung kendaraan, ya, terus memantau lalu lintas itu kan fungsi dasar dari sebuah CCTV. Tapi tadi saya bilang kamera pintar ini ya itu dilengkapi lagi artificial intelligence, tadi dia bisa menghitung kecepatan, menghitung berapa kendaraan yang melintas, jenis kendaraan melintas apa saja itu bisa dihitung, di AI kan, diolah, dianalisis, terprogram, ada programnya, ada softwarenya, ya kan. Nah sudah ada, tapi untuk software penanganan pelanggaran itu belum ada, sehingga Surabaya pada saat cepat berkoordinasi, oh berarti tinggal tambahin sistem ini dan sistem itu, jadilah Surabaya kota kedua, ya, kota kedua. Nah, kemudian kembali lagi tadi ke pertanyaannya, seberapa efektifkah etle? Sangat efektif, ya. Tapi tadi dia tidak bisa kemudian dia harus berjalan seiring dengan kesadaran hukumnya masyarakat itu sendiri, ya. Jadi sebuah keniscayaan kalau kita hanya menyandarkan kepada etle, tapi masyarakat sendiri belum sadar hukum. Ya, karena
nanti dia akan cuek gitu. Sulit juga Pak, ya kalau gitu. Oh sulit, sangat sulit ya. Itu dia. Surabaya pun jalurnya dipilih pada saat itu ya, Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Darmo ya kan, terus kemudian di HR Muhammad ada, dan di beberapa lokasi lain. Memang di daerah-daerah, di lokasi-lokasi yang memang tingkat kepatuhan masyarakat ketika melintas di situ itu sudah baik, karena tidak mungkin sekonyong-konyong etle itu merubah kepatuhan dasar. Kepatuhan dasar berlalu lintas itu kembali lagi ke basic ya, harus dilakukan treatment secara penindakan non elektronik ya. Nah, tapi kan gini Pak Arif, etle kan juga ada tindakan tuh berupa tilang. Nah itu kan seenggaknya pasti membuat pelanggar itu jerah, mereka dapat tilang juga. Sebenarnya sama aja kayak tilang manual toh. Cuman di situ nggak ada petugasnya, cuman pelanggar lalu lintas dapat surat tilang yang dikirim ke rumah. Nah itu kan menurut saya nggak ada bedanya sih sama tilang manual gitu. Oke, saya jelaskan ya. Dalam mekanisme etle itu, ketika sistem mendapati sebuah pelanggaran terjadi, ya, secara otomatis, maka rekan-rekan yang di back office itu melakukan namanya verifikasi. Verifikasi itu adalah mencocokkan pelanggaran yang oleh robot itu dulu. Misalnya ya, robot berpendapat dia ini melanggar marka atau menerobos lampu merah. Robot yang ngomong. Robot kasih foto, kasih video, dan kasih data. Manusia di balik meja komputer verifikasi. Jadi tidak lagi stop play. Tidak seperti itu. Jadi sudah dikasih konten dia. Tinggal memverifikasi yes or no. Yes or no itu based on apa aja kejadiannya, kemudian kendaraannya itu disandingkan dengan database-nya. Artinya ini kalau seandainya dalam data L123 ya, yang di video itu adalah sedan, taruhlah Toyota Camry misalnya, yang di database-nya keluar itu Toyota Camry, dan benar-benar terjadi seperti itu ya, menurut saya terverifikasi. Cocok. Ya. Tapi kalau ternyata yang di video itu mobilnya Kijang ya, tapi pakai plat nomor Camry di database-nya Camry ya itu tidak jadi surat konfirmasi. Tidak bisa ditindak. Itu tidak bisa ditindak. Ya, tidak bisa ditindak, masuk dalam kategori nanti ini suspek atau pencarian. Ya kan? Ya harus ditreatment secara manual. Seperti itu. Berarti di situ ada upaya pengelabuan petugas. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, setelah diverifikasi, maka diterbitkan surat konfirmasi. Ya. Ini tahapannya mungkin biar masyarakat juga biar paham. Surat konfirmasi yang dikirim ke rumah bukan surat tilang. Ya, yang dikirimkan ke rumah adalah surat konfirmasi, ya, yang meminta alamat yang dikirimkan berdasarkan identitas kendaraan tersebut yang diduga melanggar. Ya, kita bertanya, ya, ini kendaraanmu bukan? Yang melanggar siapa? Kamu atau orang lain? Kira-kira isi dalam surat itu seperti itu. Dan kita bisa menjawab itu berdasarkan manual, datang ke surat itu dibawa ke loket, ya, loket di Siola, atau online. Karena ada QR code di situ, tinggal scan, bisa dijawab online. Ya. Nah, kalau dijawab, ya saya yang melanggar. Siapa? Arif. Atau ini kendaraan saya? Ya. Jawabannya. Atau bukan kendaraan saya, kendaraannya sudah saya jual. Misal kendaraan saya, kamu bukan, tapi supir saya. Udah, harus dikonfirm di situ, harus dinyatakan di situ, ya, dinyatakan, bla 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 bla, sekian dengan nomor telepon, identitas, nik, email dan sebagainya. Setelah itu barulah terbit di sistem kita tilangnya digital. Jadi kita tidak lagi ngirim ke orang itu lembaran tilang yang warna merah atau biru, tidak, tapi dalam sistem kita tilangnya terbit. Gitu, dalam sistem tilang terbit dan langsung sistem terkoneksi dengan pengadilan, ya. Nah, bagi orang-orang yang kemudian sadar untuk menjawab, maka efektif. Tapi kemudian apabila masyarakat ini mengabaikan dalam tenggat waktu 14 hari,
maka sistem otomatis akan memblokir, ya, akan memblokir database Runmore tersebut sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan, ya, STNK, pengesahan tahunan, proses balik seluruh proses terhadap regiden atau registrasi identifikasi surat kendaraan tersebut sampai dia sudah menuntaskan perkara pelanggarannya. Itu termasuk yang tidak konfirmasi, misalnya motor atau mobilnya sudah dijual nggak, Pak? Gini, bagi orang yang sudah mengkonfirmasi, ya, saya sudah menjual mobil ini. Mobil ini bukan punya saya lagi, ya kan, karena masih dialamatkan ke dia, ya kan. Setelah itu, ya sudah, secara sistem karena feedbacknya seperti itu, kan kita nggak tahu nih siapa. Berarti, ya, dan dia tidak bisa, orang yang terkirim itu tidak bisa menunjukkan siapa yang menggunakan, siapa yang memiliki, siapa yang menggunakan melanggar pada saat itu. Udah, dia lepas dari dugaan itu. Tapi dia secara sistem kendaraan itu akan diblokir, tetap diblokir. Siapapun nanti yang ketika proses balik nama atau proses, ya, balik nama tentunya, ya, ada tenggat waktu setelah jual mobil. Makanya kita sarankan masyarakat setelah jual mobil itu segera dibalik nama, ya, segera proses balik nama, ya, lapor jual, ya. Karena kalau nggak begitu, ya tadi kita selalu kena imbasnya. Walaupun ya hanya tidak nyaman aja, kita bisa nyatakan, tapi kan dikirimi surat kan, ada amplop warna coklat kan, mungkin tidak nyaman kan dikirimi surat, apalagi terus-terusan, ya kan. Nah, tadi saya bilang nanti terblokir sehingga siapapun yang sedang berurusan sama kendaraan tersebut yang harus mempertanggungjawabkan terhadap denda tersebut, gitu. Nah, dari surat konfirmasi itu, dugaan pelanggaran yang dikirim ke terduga pelanggar tadi, Pak, persentase yang mengonfirmasi dengan yang tidak itu berapa? Pertanyaan saya itu kan pertanyaan yang saya tunggu. Ini yang sangat masih memprihatinkan, ya. Sampai dengan saat ini confirmation rate, ya, yang rata-rata kita sudah berhitung itu masih di bawah 25%. Jauh sekali, ya. Rendah, ya, confirmation rate. Ya, ini dia kenapa confirmation rate ini rendah. Salah satunya disebabkan tadi pertama, tetap ada dalam 1 bulan, ya. Misalnya dalam 1 bulan kita ngirim surat 100, ya, taruhlah 100 walaupun ribuan, ya, kita kirim suratnya. Yang mengkonfirmasi, ya, kalau hanya 25%, ya 25 orang yang mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi. Nah, ini jadi itu disebabkan pertama karena mungkin, ya, analisa kita, surat dikirimkan ke alamat yang bukan pelanggar sebenarnya, ya, atau mungkin kendaraan sudah berbeda. Kedua, masyarakat yang menerima tersebut, ya, mungkin menganggap remeh, ya, mengabaikan, masih belum aware, ya, mungkin terima, udah biarin aja, cuekin aja, ya. Yang mana pada akhirnya dia mungkin ketika bulan depan atau 3 bulan lagi atau mungkin 1 tahun lagi ketika berurusan di Samsat untuk melakukan STNK, balik nama, baru loh kok kenapa diblokir seperti ini, baru dia melakukan konfirmasi, gitu. Nah, ini kondisi seperti ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat itu sendiri kalau dia tidak segera melakukan konfirmasi, ya, karena kita catat dalam ETLE ini kan lebih terdokumentasi semuanya dan lebih detail juga, ya, datanya, ya. Ketika kita catat itu menjadi sebuah histori, traffic attitude record dari orang, ya, dari pemilik kendaraan. Kalau sekarang belum jadi konsumsi publik, nanti suatu saat database tersebut ketika dibutuhkan negara untuk melakukan profiling, ya, atau pendalaman personal terhadap pribadi kita 1, 2, 3 ketika melakukan melamar pekerjaan atau melamar di
pemerintahan, itu bisa terlihat semua. Jadi dasar juga. Bisa menjadi dasar. Mungkin di negara-negara maju, ya, Pakai itu sudah pakai itu. Oh, dia nggak tertibnya sekian kali melanggar, sekian bulan tidak segera membayar dendanya dan sebagainya, itu tercatat semuanya, gitu. Dan ini yang kemudian jangan sampai diacuhkan, ya, karena kita sebagai istilahnya aparat negara, ya, kita punya sebuah big data yang kemudian itu bisa dijadikannya tadi untuk memprofiling, ya, masyarakat juga penduduk, warga negara khususnya. Ya, tapi gini Pak Arif, banyak pelanggar yang konfirmasi itu mengeluhkan besarnya denda ya, dari ETLI, karena saya sendiri pengalaman saya sih, ya, saya pernah 1 kali itu kena ETLI karena melanggar marka. Harusnya melanggar lajur lah, harusnya itu lajur untuk belok kanan, saya lurus. Nah, itu kena, saya konfirmasi, akhirnya kena bayar di bank waktu itu 500.000 denda maksimal katanya, lewat virtual akun waktu itu ya, bayarnya. Betul. Nah, itu soal denda itu bisa ditawar nggak sih Pak? Gini. Karena kalau katanya nih, ya, setahu saya kalau kita ikut sidang katanya nggak sampai denda maksimal. Nah, gitu Pak. Gini, kalau saya semakin senang Pak, kalau kita dari pemerintah semakin besar dendanya, berarti semakin bagus. Nah, ya itu Ya, bikin jerah juga. ya kan? Saya pun jerah. Ya. Saya kapok. Artinya efek penjeraan dari sebuah pelanggaran itu berhasil. Deterrent efeknya ada. Ya. Ini menjadi sebuah diskusi juga. Ya. Penerapan ETLI di negara-negara maju dengan di negara kita. Ya. Negara kita, ya. Negara kita ini menganut pelanggaran lalu lintas itu masih masuk dalam kategori pidana yang juga diatur, walaupun ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan, ya, ada KUHP, ya, ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan, tapi semua merujuk ke KUHP, ya, KUHP itu, ya. KUHP ini yang mengatur, ya, hubungan criminal justice system antara polisi, kejaksaan dan pengadilan. Itu tidak bisa lepas. Nah, pelanggaran lalu lintas di negara kita masih masuk dalam kategori, itu dibilang kategori sebenarnya kejahatan atau tindak pidana ringan, tipiring, gitu. Sehingga ini melibatkan 3 pihak ini untuk merembuk. Kita yang menyajikan data, yang melakukan penuntutan jaksa, yang memutuskan sanksinya adalah hakim, ya kan? Nah, ketika diputuskan itu tentunya berdasarkan keyakinan hakim dan subjektivitas hakim, ya, karena dia adalah tingkat tertinggi, ya, dalam memberikan sebuah vonis keputusan. Ya. Walaupun dalam undang-undang itu denda maksimal Rp500.000, ya. Nah, ketika nanti diputuskan oleh hakim itu bisa menjadi mungkin 100.000, ya. Mungkin di bawahnya itu, ya, tapi tidak mungkin lebih dari Rp500.000. Nah, di tempat kita, ketika kita melanggar ETLI, ya, kemudian kita ingin segera menyelesaikan perkara tersebut, ya, maka begitu guru konfirmasi dapat briefing, ya, virtual account, kita bayar Rp500.000, ya, supaya apa? Supaya tidak terblokir. Ya, karena kalau kita nunggu sampai sidang itu udah diblokir dulu tuh oleh sistem kendaraan kita. Karena kalau kita menunda, blokir, pas waktunya 2-3 hari kita harus bayar pajak, ya, maka otomatis, ya, kita menunda ETLI-nya, bayarnya, tapi ujung-ujungnya bulan depan pas bayar pajak kena denda juga, ya, karena kita harus menyelesaikan perkara kita sama negara dulu, ya, sama negara pelanggaran kita, baru bisa melakukan pembayaran pajak tahunan atau pengesahan STNK tahunan kendaraan kita. Kalau tertunda 1 hari kan kena denda juga, kira-kira seperti itu. Nah, uang yang Mas bayar Rp500.000 itu adalah denda maksimal, ya, denda maksimal yang dititipkan, yang kemudian nanti itu bisa diambil sisanya setelah putusan, ya, bisa jadi putusannya lebih rendah daripada itu, ya.
Tapi saya juga mengkritisi sistem ini, ya. Karena tapi mengkritisi namanya boleh ya. Kita diskusi, discussable ya. Ya. Tapi ini kan harus banyak pihak yang terlibat, ya. Nah, di negara-negara yang memang penerapannya sudah optimal, mereka kalau bayarnya lebih cepat, lebih murah. Dengan diskon, menunda malah lebih mahal. Yang tadinya 200.000 bisa jadi 2 juta, bisa ditunda lagi tahun depan. Wow, bisa berbunga-bunga. Ya, itu kenapa? Karena pelanggaran lalu lintas di sana sudah sanksinya sanksi administratif. Jadi dia sudah apa namanya? Sudah ada tarifnya. Langsung dibayar sekian. Nanti kalau bayar cepat dapat diskon pemerintah sekian, ya, ditunda berbunga sekian gitu. Tidak membutuhkan lagi persidangan. Ya, beda dengan kita yang mana ya namanya keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat gitu. Kalau mau diganggu gugat ada upaya hukum, ya. Orang buat denda sekian ratus ribu rupiah, mana mungkin juga jarang sekali yang melakukan apa istilahnya banding lah seperti itu. Nah di tempat kita bayar duluan nitip lebih besar, nanti ternyata kalau bayarnya nunggu terakhir setelah putusan sidang malah lebih murah 100.000, tapi dia ya secara sistem itu terblokir. Seperti itu. Nah itu saya yang nggak tahu Pak Arif. Kalau ternyata ada kembalian, misalnya ternyata putusan hakim lebih ringan, lebih murah, nah itu kita tahu dari mana itu Pak? Itu ngambil sisanya itu di mana? Ya, itu kita bisa lihat di websitenya teman-teman kejaksaan, ya. Dari website teman-teman kejaksaan itu ada website e-tilang, ya. E-tilangnya kejaksaan. Kita masukkan nomor tilang kita, nanti keluar. Kalau memang sudah di sidang ya, sidang nomor tilang sekian atas nama Arif adalah putusan sekian. Terus itu nanti ada mekanismenya di print out itu putusan itu, dibawa identitas kita, bawa ke Bank BRI, ya. Nanti di refund sama Bank BRI karena prinsipnya kita menitipkan itu, ya, masyarakat menitipkan itu ke Bank BRI. Nah, kalau tidak diambil selama 1 tahun, maka dianggap menjadi barang temuan negara, ya. Jadi hak milik negara, barang temuan negara yang harus dikembalikan kepada negara. Seperti itu. Terus Pak Arif, saya mau tanya terkait selama penerapan ETLE di Surabaya, itu jenis pelanggaran apa yang paling banyak? ETLE di Surabaya ini sebenarnya masih banyak yang platform generasi ini kan tahun 2017 ya, kameranya ya. Jadi ya sudah cukup berumur ya. Kami sudah pernah beberapa kali rapat dengan teman-teman di Subkota Surabaya untuk melakukan upgrade lah, ya. Pembaruan teknologi. Nah, ini membuat tidak semua, ya, terbatas pelanggaran yang bisa dikenali, ya. Artinya kalau kita bicara platform yang studi banding teknologi yang sudah pernah saya lakukan itu sebenarnya teknologi yang sudah dia bisa mendeteksi kecepatan, ada speed radar, ya, mendeteksi motor, ya, bisa juga, ya kan, motor, ya, R2, ya kan, terus kemudian apalagi ya, pelanggaran kalau posisi kamera itu menghadap ke depan kendaraan, dia bisa mendeteksi tidak menggunakan sabuk keselamatan, pakai handphone, terus tidak menggunakan child seat itu anak-anak itu nggak di tempat duduk anak itu banyak sebenarnya. Cuma tadi di Surabaya ini pertama kameranya terbatas, ya, kedua generasi dari kamera itu juga terbatas, ya, sehingga tidak bisa optimal untuk mengenali beberapa pelanggaran. Ya, artinya tidak bisa semuanya tadi saya sebutkan. Ya, apa Pak Arif yang bisa dikenali dengan teknologi yang ada saat ini, ya. Ya. Pertama, tidak menggunakan sabuk keselamatan. Ya, masih bisa. Ya. Kemudian pakai handphone, nyetir. Kemudian menerobos lampu merah, melanggar marka.
Terus kemudian ada beberapa yang bisa mendeteksi sepeda motor yang tidak menggunakan helm, beberapa ya, saya tidak sebutkan di mana, tapi ada beberapa di antaranya itu perlu upgrade sistem ya, atau upgrade optikalnya itu untuk bisa mengenali ya. Karena sepeda motor ini tipe penempatan plat nomornya itu berbeda seperti mobil standar ya, besar, kecil, posisi motor itu kan yang di atas, di bawah. Ini kecerdasan dari sistem itu untuk mengenali plat nomornya sepeda motor itu juga perlu di-upgrade. Itu dia kenapa kita ada Etle Mobile kan, teman-teman udah ikut. Ada Etle Mobile yang pakai mobil, ada juga yang kayak Incar, ada juga yang pakai handheld seperti ini. Nah, ini untuk menutupi tadi ya, menutupi sama mekanismenya. Dia capture, dia kirim ke back office verifikasi, dia kirim surat. Tapi sebenarnya fungsinya sama. Ya apa? Mekanismenya, instrumennya sama, cuma teknologinya aja yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, yang itu katanya Etle ini masih banyak menyasar roda 4, Pak. Untuk yang mungkin tadi itu ya, karena keterbatasan teknologinya. Emang benar itu, Pak? Ya itu tadi saya jawab. Ya. Jadi untuk roda 2 ini tidak semuanya bisa terrekognisi dengan baik melalui Etle statis ya, yang sudah terpasang ya. Artinya di antara beberapa kamera Etle kita di 56 di kota Surabaya ini tidak semuanya bisa mengenali si sepeda motor ya. Karena percuma mengenali pelanggaran tapi tidak mengenali identitas yang saya bilang tadi ya. Karena dari sudut nah itu diperlukan upgrade ya, upgrade ke sistem, upgrade kamera yang ini sudah kami komunikasikan sama Manisub supaya infrastruktur ini bisa di-upgrade kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu untuk roda 2 ya kita hunting ya, ya tadi Etle Mobile kita hunting ya, kita keliling terus kita pelanggaran ya jalan ya, artinya kalau yang Etle statis itu diam, Etle Mobile bergerak nih, kita jalan sambil patroli, cekrek dari sistem kita ya, itu lebih mudah seperti itu. Dan kita posisi sepeda motor yang melanggar kan daerah-daerah rawan pelanggaran kita juga sudah mapping, di daerah sini kita patroli ke sana, foto ya, capture. Oke, berarti sekarang kita masuk ke tilang manual ini, Pak Arif. Berarti penerapan kembali tilang manual ini bukan langkah mundur ya, untuk menyempurnakan dari Etle itu tadi. Gimana, Pak? Betul. Itu saya bilang, kenapa saya bilang dia untuk Etle bisa berjalan efektif, maka pondasinya harus kuat. Gak mungkin sebuah daerah yang sekonyong-konyong seperti Bronx, Texas, langsung tertib kita taruh robot di situ, ya kan? Langsung bisa beres gara-gara Etle, mustahil. Tapi harus dibentuk dulu pondasinya itu, ya, dengan non elektronik, kepatuhan obedience-nya itu, kepatuhan terhadap keteraturan sosial harus dibentuk dulu. Kenapa? Kalau memang dasarnya mendablek ya, gak teratur, dia tahu Etle ini punya nomor terpasang, ya dicopot plat nomornya. Ya gitu. Kalau nggak dipakai plat nomor kendaraan lain, ya, udah polisi udah nggak bisa memberhentikan saya. Boleh nilang saya manual, udah. Ya 1001 macam cara untuk mengakali. Kedua, kalau memang kepatuhan udah mau di Etle, mau di apa, cuek aja. Saya juga habis kena capture Etle, diblokir aja. Saya nggak bayar pajak juga nggak diperiksa kok STNK saya. Kalau pemikirannya sudah ke arah sana, istilahnya tipikalnya masyarakatnya tingkat kepatuhannya rendah, maka mau sistem secanggih apapun itu tidak akan bisa menjawab. Nggak efektif juga. Ya, biarin aja. Nanti kamu diblokir, biarin aja surat kerinang samsat rapopo, misalnya gitu. Rapopo STNK wis mati, suruh polisi sing meriksa STNK aku, sing ngecek SIM kowe nggak ono saiki. Misal kalau mau berpikir seperti itu, ya kan? Ono tilang manual, bisa berpikir seperti itu. Ya wis nggak jalan, Etle pun nggak jalan.
gitu. Maka dari itu ya, setelah dilakukan beberapa kajian ya di tingkat pusat, maka diperbolehkan lagi untuk melakukan tilang secara non elektronik ya. Ya, dulu kan dilarang itu karena mungkin di beberapa tempat atau wilayah itu menjadi peluang terjadinya pungli ya, bukan di Surabaya ya bukan di Surabaya ya, beberapa tempat mungkin oknum-oknum yang melakukan pungli, menyalahgunakan kemenangan dan sebagainya, tawar-menawar dan sebagainya. Masyarakat bilang juga menawarkan sesuatu, polisinya tergoda, imannya lagi tipis kan diterima, direkam, jadilah masalah ya. Nah, setelah dilakukan pengajian, oke, boleh diterapkan kembali tilang non elektronik atau manual, tapi etle juga harus tingkatkan, jadi jalannya sama-sama. Oh, jadi untuk sekarang jalannya bareng ya? Oh, bareng-bareng. Manual dan elektronik betul, tetap jalan semua ya, tetap jalan ya. Tadi manual itu atau non elektronik untuk membentuk fondasi kepatuhan tadi. Nah sekarang kalau nggak pakai plat nomor, ya udah tahu etle nggak bisa ngenali plat nomor, ya kita tindak secara manual ya. Yang manual, oke. Apalagi knalpot kendaraan tidak layak jalan. Jadi knalpot brong itu pelanggarannya, itu knalpot bising, itu kendaraan tidak layak teknis jalan itu ya, tidak layak teknis jalan ya. Dia gunakan spesifikasi knalpot yang tidak pada peruntukan kendaraannya tersebut, sehingga menimbulkan suara bising dan mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Nah ini Pak Arif, soal knalpot brong itu banyak masyarakat yang mempertanyakan landasan hukum penindakan. Nah itu gimana Pak Arif? Ada di pasal 106 ayat 3 ya. Kendaraan yang berjalan di jalan umum harus memenuhi persyaratan layak dan teknis jalan. Ya. Nah, standarnya itu kendaraan harus layak. Ya banyak tuh standar layak teknis jalan itu, diantaranya mengenai lampu yang standar. Karena standar ini kan sudah, engineer ini kan sudah dihitung, ya. Lampunya, kecerahannya, keterangannya, terus kemudian bannya, apalagi hal-hal yang lain. Kemudian spionnya, kadang-kadang orang suka ganti spion kecil ya. Nah dari segala macam modifikasi, oh Pak berarti semua yang dimodifikasi salah dong ya, gimana ya kan? Nah tapi kan kita lihat lagi, ada hal-hal yang bisa kita tolerir, ada jadinya yang bisa di-non-tolerir. Kalau nggak ditolerir semuanya, wah berarti mematikan industri kreatif juga ya. Nah, kan tidak semuanya itu kan distandarkan ya kan, industri kreatif ya. Tapi yang kita bahas tadi masalah knalpot bising, ini kan meresahkan, ya kan? Meresahkan dan mengganggu, ya. Yang pertama itu meresahkan, mengganggu masyarakat dengan suara yang bising. Kedua, indikasi, ya walaupun tidak semuanya, orang-orang yang mengganti knalpotnya dengan knalpot yang bising, selain ingin suara motornya kedengaran, kedua apa? Ingin memacu kendaraan dengan cepat, ingin mendapatkan performa kendaraan yang lebih cepat daripada yang dipakai standar. Orang yang pengen motornya cepat itu apa biasanya? Untuk apa? Ya itu tadi, kecenderungan untuk balapan. Gitu. Jadi kalau memang knalpotnya diganti untuk balapan di sirkuit atau untuk balapan, itu benar, ya kan? Untuk motor balapan. Jalan raya sangat salah. Itu dia kenapa kita fokus ke penindakan knalpot tidak standar. Kalau tanya dasar hukumnya adalah pasal 106 ayat 3, kendaraan yang berjalan di jalan umum harus memenuhi syarat teknis layak jalan. Ya, sanksinya apa? Pasal 285, ya kan? Sanksinya untuk roda 2 itu kurungan maksimal 1 bulan, lagi-lagi maksimal, dan denda maksimal Rp250.000. Berarti soal knalpot ini Pak Arif ya. Dan itu tidak bisa diidentifikasi oleh etle. Iya. Nggak, saya bahas standar soal modifikasi knalpot. Berarti yang bisa ditindak itu yang mengeluarkan suara bising. Oke. Kalaupun gini, ada modifikasi knalpot lah, oke, diganti dari standar tapi tidak mengeluarkan suara bising, itu nggak. Oke, jadi gini, masalah knalpot ini menarik ya. Iya. Ya, karena banyak sekali kontroversial, pro kontra ya. Apalagi moge-moge itu Pak. Iya, jadi, nah standarnya itu sudah diatur di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, itu mengenai ambang batas desibel suara. Ini kemudian juga sebenarnya adalah
ya kan ini kan alat ukur aja. Ya. Jadi untuk kendaraan di bawah 75 cc itu desibelnya di bawah 85 cc, di bawah 100 cc kapasitas mesin itu desibelnya 75 desibel ya ambang batasnya. Tapi kalau cc-nya 100 cc sampai 175 cc itu 80 desibel ambang batas suaranya. Alat ukur ya. Ya, sedangkan kalau memang kapasitasnya mesinnya gede, ya memang suaranya pasti lebih besar, ya kan? Itu sampai membatas 83 desibel kalau di atas cc-nya 175. Ya. Dan lucu sekarang ini kan, ya motornya cc-nya mungkin 110, 120, ya kan? Ya suaranya ngalah-ngalahin suara CBR misalnya itu. Nah, yang itu mengganggu. Bahkan desibelnya pernah kita satu ngukur itu bisa sampai 90 desibel saking bisingnya suara itu. Nah, ini yang kemudian ya tadi bilang polisi juga selain bergerak dengan dasar aturan dan undang-undang juga merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, tadi keluhan masyarakat terhadap suara yang bising terus kita kaitkan lagi dengan kecenderungan kecenderungan pengguna knalpot itu untuk balap liar itu yang kita. Nah, kalau seandainya Mas tadi bilang, saya jalan pelan-pelan, mungkin knalpot udah diganti, bukan sudah tidak standar lagi, like jalannya mungkin dia diganti, tapi suaranya masih santuy gitu kan, suaranya masih santuy. Ya polisi juga nggak akan berhenti, gitu. Tapi kalau kita ini, wah, gitu kan, ya gas begitu di depan kita, tuh ya ada petugas di situ. Ya. Pasti ditindak. Oh ya pasti ditindak. Ya. Nah, tapi di medsos ini Pak Arif beberapa kali viral soal Mugi yang ditindak karena pakai knalpot brom. Nah, di situ pengendara menjelaskan bahwa itu knalpot standar bawaan dari pabrik gitu. Emang ya kayak apa mungkin mahal gitu lah. Yeah. Nah, itu gimana tanggapannya? Iya, tadi kita kembalikan lagi tadi ke ambang batas desibel. Ya. Tentunya kapasitas mesin. Iya, kapasitas mesin. Tentunya petugas-petugas di Polrestabes Surabaya ini ya sudah kita bekali dengan pengetahuan ini juga, ya. Walaupun mungkin tidak selalu mereka setiap ini bawa alat, ya kan. Tapi sebenarnya ambang batas itu kan bisa kita takar ya. Ya, lama-lama hafal, ya. Wajar nggak wajarnya itu bisa tahu kita. Misalnya kan, ini masih wajar, ya. Misalnya suaranya bulat, ya. Suaranya misalnya kalau empuk lah, motornya bobo suaranya empuk. Kalau suara kurang gitu kan, itu yang mengganggu, ya. Dan menariknya ketika kita lakukan tindakan ini secara kontinu terus menerus dengan jumlah yang kuantitas banyak, masyarakat mendukung, ya. Sebagian besar masyarakat yang melihat di tempat itu mendukung, yang melihat atau membaca berita itu netizen juga mendukung, dan ya yang nggak mendukung ya rata-rata yang memang terusik, ya. Bronx itu. Ya, the Bronx itu ya. The Bronx itu. Makanya kita pengen menyalurkan mereka mungkin, gini Pak, kalau diganti standar motor saya nggak bisa ngacir lagi. Ya kita tidak melarang motor yang ngacir, tapi tempatnya di mana kalau memang untuk uji kecepatan, untuk uji apa ya di tempatnya dong, ya. Safety-nya diperhatikan di sirkuit, ya, tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan dirinya, gitu. Berarti kalau emang mungkin lah Pak ya, katakanlah Harley atau motor sport 1000 cc yang pakai knalpot brom gitu, suaranya agak besar lah, itu enggak masalah. Tetap ada ambang batas. Tetap ada ambang batas. Jadi saya bilang di atas 175 cc ya, itu ambang batasnya di 83 desibel sampai 85 desibel. Tetap ada ambang batas. Bukan berarti tidak terbatas ya ambang. Kalau lebih itu ya tetap ditindak. Tetap harus ditindak. Meskipun itu bawaan orisinil pabrik. Nah, itu nanti yang kita, kalau memang seperti itu, nanti kita koordinasikan lagi dengan pabrikan. Apakah benar? Mestinya ya, pabrikan-pabrikan itu kan mematuhi regulasi-regulasi internasional. Regulasi ini kan internasional acuannya, ya.
Kalau itu ya perlu dipertanyakan, ini benar-benar pengakuannya ini Pak pabrikan ya. Terkadang petugas di lapangan tidak semuanya paham ya kenapa ini memang pabrikan mereknya apa, karena ini motornya jarang ketemu, jarang lihat seperti itu kan. Itu di rumah nggak ada ya kan. Hal seperti itu tentunya dinamika di lapangan. Tapi pada akhirnya namanya penindakan kepolisian itu rekan-rekan harus paham, tidak semuanya harus berakhir dengan tilang. Ya, ada penindakan justisial dan non justisial. Pernah dengar kan penindakan teguran simpatik? Ya, manis ya. Pernah dengar beberapa bulan lalu ketika semuanya saya kasih surat cinta, kami berjanji tidak melanggar lagi, saya ini tanda polisi saya ini seperti itu. Itu juga tindakan loh, tindakan kepolisian. Yang salah ketika polisi membiarkan. Membiarkan itu berarti polisi tidak melaksanakan tugasnya, orang yang salah. Itu tidak dikasih tahu kalau dia salah. Ya, tapi kalau dikasih tahu Bapak salah, kamu salah, jadi ulangi lagi ya. Wes ya. Itu sebuah tindakan kemudian. Makanya ditindak, walaupun tidak tidak selalu, tidak melulu ditilang gitu. Tidak harus semua ditilang. Udah, mau saya tilang, tilang ya, keluarin buku tilang atau tilang non elektronik tilang. Tilang harus ada kompensasi denda dan sebagainya. Tapi intinya adalah kenapa sih harus ada tindakan kepolisian? Itu bukan kalau teman-teman yang untuk memperbanyak pemasukan polisi. Tidak ada hubungannya denda tilang dengan pemasukan polisi. Karena denda tilang itu dimasukkan ke kas negara. Ya, ini harus meluruskan juga. Denda tilang itu dimasukkan ke kas negara melalui rekening PNBP Kejaksaan. Tadi tidak ada serupiah pun yang kembali ke polisi dari denda tilang itu sendiri. Tidak ada serupiah pun sampai sekarang. Mungkin sekarang lagi digodok regulasinya ya. Ya. Jadi denda tilang ini biar masyarakat itu kembali ke negara, ya. Tidak ada sekarang denda tilang supaya polisinya biar dapat. Tidak ada hubungannya. Kita harus melakukan penindakan kepolisian untuk mewujudkan tadi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, social order lah demi keteraturan sosial. Ya. Adapun petugas yang melakukan penindakan tilang itu akan mendapatkan insentif. Ya. Ada insentif. Ada rewardnya ya. Ada rewardnya. Petugas yang melakukan. Ada. Setiap lembar tilang yang petugas keluarkan itu petugas mendapatkan insentif. Ya, mendapat insentif dari Polri sendiri yang sudah dianggarkan oleh Polri. Gitu. Kalau boleh tahu berapa itu Pak insentifnya? Insentifnya sekarang Rp20.000 per satu surat tilang. Ya. Ya, jadi itulah yang memang Rp20.000 itu adalah suatu yang halal ya. Halal, sesuai ketentuan, sesuai prosedur, jadi ya udah sesuai peraturannya juga. Sesuai peraturan ya, nanti Bapak polisi A ya kan menilang 10 ya. Menilang 10, nanti dia pada akhir bulan bisa dirembes dia. Di luar gajinya dia ya, honor tilang dia 20.000 kali 10 200.000 insentif ya. Insentifnya ya kan. Harus seperti itu. Gitu kan. Jadi ya memang, dan itu tidak bersumber dari denda tilang. Hal yang berbeda. Apa yang masyarakat bayarkan itu ke negara, ya sudah kembali ke negara, tapi melalui rekening PNBP Kejaksaan. Ya. Tapi apa yang kita dapatkan insentif kita tilang itu dari PNBP Polri. PNBP Polri yang selama ini Polri mungkin membantu negara menyelenggarakan pelayanan publik, penerbitan SIM, STNK, BPKB, kembali lagi ke Polri dalam bentuk anggaran untuk peningkatan dukungan operasional, salah satunya adalah insentif tilang sendiri. Nah, ini yang mungkin belum semua orang banyak paham bahwasanya pikirnya tilang supaya nanti polisi makin ini uangnya apa segala macam. Ya, namanya netizen, nggak masalah. Ya, netizen yang maha benar kan. Ya, jadi orang menilai. Jadi kesempatan ini ya kita jelaskan. Kembali ke knalpot. Saya kemarin sempat baca berita katanya Polrestabes Surabaya punya program hipnoterapi. Itu sugesti. Ya, untuk menyugesti pengguna knalpot brong biar tidak mengulangi perbuatannya atau memasang knalpot lagi. Justru mereka terganggu dengan suara knalpot. Nah, itu gimana penerapannya? Menarik gitu. Jadi kemarin itu kan saya lagi ngobrol-ngobrol sama salah satu perwira saya. Jadi salah satu perwira saya nanti bisa diundang ke sini nih. Ya. Namanya AKP Satriono. Dia ini memang pernah ikut pelatihan. Ya.
saya pikir sudah disertifikasi, tapi belum disertifikasi dia. Kalau sertifikasi kan panjang prosesnya ya. Tapi dia pernah ikut pelatihan, beberapa kali pelatihan, dan dia bakat talenta dia untuk melakukan penanaman sugesti atau yang kita sebut dengan bahasa ininya keilmuannya hipnoterapi. Itu cukup cukup bagus, cukup berdampak juga. Cukup berdampak. Artinya gini, di internal kita. Jadi saya kenal perwira ini, salah KBO saya, Korbinob saya seperti itu. Jadi kalau ada ketemu pelanggar di jalan, ini terus pernah ya buat main-mainan sama anak-anak lah ya di kantor ya. Setelah ini kamu bisa ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia gitu. Jadi memang sugesti, dan ternyata saya baca-baca literatur itu ada ya kan, penanam sugesti ya. Memang harus didukung tadi ya suara, suasana, dan bicara seperti itu. Nah, kalau dengan untuk segi positif tadi. Iya. Kalau untuk menangani pengguna knalpot bronk tadi prosesnya gimana? Jadi setelah itu jadilah diskusi kita. Ya kalau begitu bisa nih nanti pelanggar ini coba kita lakukan hipnoterapi pada saat itu. Oh bisa. Oh ini kan dari obrolan warung kopi nih. Yang tadinya hanya sekedar buat ya memotivasi orang-orang intermezzo, teman-teman dekat ya kan. Oh jadi gini. Nah, tapi saya bilang ya kalau untuk seperti itu ya kita harus hadirkan yang profesional. Ya, yang benar-benar punya ya yang kita hadirkan pada saat itu, kita undanglah gurunya yang bersangkutan itu kita undang. Makanya pernah beberapa pekan yang lalu ada satu penindakan yang cukup banyak hasilnya. Ya kita hadir. Puasa-puasa kalau nggak salah itu. Waktu operasi Sikat Semeru. Ya, Sikat Semeru ya. Iya. Kita undang semua ke kantor. Setelah itu kita kumpulkan orang tuanya. Ya tadi kita lakukan sugesti dan efektif. Ya, efektif pada saat itu ya. Artinya pada saat itu suasananya kumpul semua. Saya ikut mengikuti di awal tuh di condition zero lah. Terus ditanamkan sugesti tadi, tidak tertib itu nanti bisa membahayakan dirinya. Apa kata orang tua nanti? Ya bagaimana orang tua? Orang tua juga ditanami sugesti agar tidak memberikan izin anaknya apabila anak yang belum punya SIM. Ya, tidak boleh sembarangan. Karena nanti kita bayangkan kedukaan, bayangkan musibah, bayangkan suasana yang menyedihkan, hal sebagai itu. Artinya semakin kuat dia untuk tadinya abai, cuek. Termasuk juga bagaimana suara, ya mendengar suara knalpot bising itu mengganggu sekali dan sebagainya. Ya, nah ini hal-hal yang kemarin kita ini, dan memang bilang efektif pada saat itu kita uji petik ya. Bagaimana rasanya? Antusias ya. Yang pertama antusias, yang kedua responnya bagus ya. Tapi kan kita tidak terus tanyain terus ya. Ya, artinya metode seperti ini cukup efektif. Namun demikian, kita harapannya semua petugas kepolisian tuh setidaknya memiliki kemampuan dasar lah, ya, menanam sugesti. Jadi tidak perlu harus dikit-dikit panggil pakar hipnoterapis, ya kan? Kita coba kemarin kan acara gitu. Jadi setiap melanggar ataupun di lapangan, petugas yang di lapangan ketika melakukan tadi peneguran simpatik tadi, ya bisa melakukan ya. Tidak saya bilang misalnya, tapi kamu bayangkan supaya benar-benar walaupun ditegur tapi sadar gitu loh, ya kan? Gak mesti kapok goro-goro ke bayar tentu ae, tapi morong kapok karena memang dia sudah tertanam di mindsetnya, dan itu yang paling penting sebenarnya, ya. Jadi penilangan itu esensinya adalah kepatuhan. Kenapa orang bisa patuh karena ditilang? Karena menimbulkan kekapoan. Kalau bahasa Inggrisnya deterrence ya, efek jerah. Bahasa Inggrisnya deterrence effect ya. Kapan efek jerah itu bisa muncul? Kalau dia harus bayar denda ya. Kedua, karena dia mengalami sebuah kecelakaan, baru dia nyadar, oh aku sajane untung koncoku aku gelem, koncoku ora, koncoku tipe wae fatal meninggal, aku ora. Misal contoh. Kedua, banyak hal-hal lain. Untung saya pakai ini, untung saya tertib, untung saya apa. Karena harus dialami, kan tidak perlu harus mengalami kecelakaan dulu baru kapok, ya kan? Ya, jadi ya itu ya, kadang harus ditindak dulu biar kapok. Atau kita harus melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, ya. Jadi kan kepolisian ini kan tugasnya banyak nih, lalu lintas ya, preemptif di depan, preventif di tengah,
represif di belakang. Ini preemptif di Kemas Lantas, ya, sosialisasi, sosmed, kampanye keselamatan dari IG, dari TikTok, dari itu ke sekolah-sekolah, ke kantor. Terus preventif penjagaan, pencegahan, kehadiran kita di lapangan itu sebenarnya sebuah kamera itu juga fungsi preventif. Kita di lapangan preventif, kita lagi ngatur loh. Yang salah adalah ketika sudah hadir, ya, orang tetap tidak menghiraukan itu. Yang ketiga adalah represif, adalah penindakan. Ya, ini sudah dilakukan, preventif sudah dilakukan, ya ini terakhir itu kita lakukan tidak. Nah, ini terakhir Pak Arif, pertanyaan penutup. Tilang katanya selama pelaksanaan tilang manual yang kembali diberlakukan ini, polisi nggak akan menggelar razia. Oke. Itu benar Pak? Jadi ini dikeluarkan ST ini pada tanggal 18 Mei, kalau nggak salah ya. Ada instruksi terbaru ya. Sementara ya. Sementara untuk penindakan lalu lintas diperbolehkan tindakan elektronik, tapi tidak dalam bentuk khusus razia stasioner. Artinya gini, kalau dulu mungkin teman-teman sering lihat ada polisi lalu lintas, bertiga kendaraan, semua razia gitu kan. Yang dicek cuma mana STNK, mana STNK, STNK sih, STNK. Ini mah razia stasioner. Ya, helmmu apa gitu. Ya. Itu yang sementara mungkin petunjuk pimpinan di atas di Bapak Kapolri ditunda terlebih dahulu. Ya. Beliau mungkin mempertimbangkan satu dan lain hal. Ya. Misal mungkin ketika nanti ada yang mungkin sikap-sikap yang mungkin kurang simpatik atau apapun itu, ataupun tadi mengarah lagi ke hal-hal yang sifatnya negatif. Namun ya, ketika razia ini dilakukan dalam multi sasaran, ya, misalnya pencegahan curanmor, mencari TO narkoba, mencari TO pelaku curanmor yang membawa bahan saja dan sebagainya, itu diperbolehkan. Ya, tapi tidak sekonyol. Tapi kalau di situ ketemu pelanggar lalu lintas, ya ditindak. Yang kasat mata langsung ditindak. Ya tindak, gitu. Jadi tidak aja lalu lintas menggelar stasioner itu nggak boleh. Sementara tidak boleh, ya. Tapi misalnya ada pemeriksaan kendaraan, di situ ada samapta, ada lalu lintas, gabungan ya, ada reserse, ada intel, periksa digeledah, di apa. Bisa, ini loh, semua STNK kamu mau ada, udah, oke, ditindak. Boleh dilakukan penindakan. Nah, penindakan tadi kan dua tadi saya bilang, bisa ditegur atau ditilang. Ya kalau memang di situ loh, STNK-nya mana? Aduh, motormu dari mana? Nggak ada dari teman. Ya ini kan salah satu mungkin arahnya batu diduga hasil kejahatan. Orang STNK ini, orang BPKB ini kondi, ya kan? Nah itu juga dilakukan penilangan. Nah itu jawaban saya terhadap yang sekarang tidak boleh razia khusus lalu lintas. Karena dulu seringkali ada razia gabungan dari teman-teman di Spenda untuk ngecek STNK ya kan, untuk ngecek SIM dan sebagainya. Ya pendekatan kita ke masyarakat sekarang berbeda ya. Artinya kalaupun kita lakukan razia gabungan dan di situ ditemukan pelanggaran yang bisa menimbulkan kecelakaan dan ada kaitan dengan kejahatan, kita lakukan tindakan. Oke, mungkin itu penutup perbincangan kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin episode podcast kali ini dengan Bapak Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, Pak AKBP Arif Fazlur Rahman. Sekian, kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.